Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, PSSI bantah rumor soal penolakan Kenya lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Alasan Indra Syafri coret 2 pemain langganan Timnas Indonesia. Sandy Walsh jalan-jalan ke pasar malam. PSSI bantah rumor soal penolakan Kenya lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Media daring Kenya Plus Sports memberitakan penolakan Kenya beruji coba melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Disebutkan dalam pemberitaannya, Kenya menolak karena ranking Indonesia yang menghuni posisi ke-151 terlalu rendah. Namun kabar ini lantas dibantah oleh Exco Eko terkait kabar penolakan dari Federasi Sepak Bola Kenya atau FKF untuk laga uji coba FIFA Matchday karena ranking FIFA yang terlalu rendah. Di mana sejauh ini PSSI mengumumkan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret, di mana kabar muncul tim Garuda akan menjajal kekuatan dari Burundi. Erick Thohir resmikan Sekretariat Pers PSSI di GBK Arena. Ketua PSSI Erick Thohir meresmikan Sekretariat PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Sekretariat PSSI Pers berada satu gedung dengan kantor PSSI yang juga terletak di GBK Arena. Sekretariat PSSI Pers berisikan berbagai fasilitas yang menunjang pekerjaan wartawan seperti meja, sofa, air conditioner, wifi, televisi hingga kulkas. Secara simbolis, Erick Thohir dan Arya Sinulinga menyerahkan penggunaan Sekretariat PSSI Pers kepada Ketua PSSI Pers Randi Prastia. Arya Sinulinga pun berharap Sekretariat PSSI Pers yang nyaman ini dapat bermanfaat untuk jurnalis meliput sepak bola Indonesia, khususnya PSSI Pers. Sintayong ikut patungan donasi gempa Turki. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong beserta 2 anaknya Sintayong Won dan Shin Jae-hyuk turut mendonasikan dana untuk korban gempa Turki. Sintayong dan kedua anaknya menyumbang 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah untuk korban gempa Turki melalui Hyun Jun Young yang merupakan Ketua Sport Doctors dan by grup lembaga pendukung penyediaan alat kesehatan. Sosok yang pernah menjadi pemain dan pelatih Timnas Korea Selatan itu adalah salah satu duta Sport Doctors, di mana sebelumnya Sintayong juga pernah menyumbangkan 120 juta won atau senilai 1,4 miliar rupiah, yakni dalam rangka penanganan COVID-19. John Young juga menyebut Sintayong turut berkontribusi dalam hal medis di Indonesia. Kembali perkuat KMSK DZ, Marcelino belum mampu bawa klubnya petik kemenangan. Marcelino Ferdinand dipercaya tampil dari bangku cadangan saat KMSK DZ menghadapi tuan rumah Dender dalam matchday ketiga playoff degradasi Challenger Pro League atau Divisi 2 Liga Belgia musim ini. Duel Dender versus DZ sendiri berlangsung di Stadion Van der Rohe. Pertandingan itu rampung dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Sementara Marcelino sendiri masuk pada menit ke-73 menggantikan Liam Fraser. Pelatih Mark Gorsjian jelas pada saat memasukkan Marcelino berharap ex-pemain Persebaya itu bisa mempertajam skema serangan KMSK. Namun 17 menit bermain melawan Dender, Marcelino belum terlalu maksimal. Hingga menit akhir pertandingan ia belum mampu memberikan kontribusi terbaik untuk KMSK DZ. Nasib 2 staf Sintayong masih tunggu kepastian. Kepastian kelanjutan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia dikhawatirkan oleh banyak supporter. Bahkan 2 staf pelatih Sintayong pun turut buka suara terkait kepastian kontrak itu. Sebelumnya pelatih kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon sudah menyinggung soal kejelasan kontrak mereka ke depannya. Hal itu seiring dengan terpilihnya Ketua Umum PSSI yang baru Erick Thohir untuk periode 2023-2027 usai KLB 16 Februari lalu. Terbaru interpreter alias penerjemah bahasa Timnas Indonesia Jong Sok Seo juga mengutarakan kekhawatirannya. Di story Instagram pribadi pria yang akrab disapa JJ ini, dia mengutarakan hal yang sama, yaitu kontrak. Jelang SEA Games 2023, Indra Syafri akan gelar uji coba sebentar lagi. Juru taktik Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan bahwa anak asuhnya tidak akan menjalani laga uji coba pada bulan Maret ini, di mana pelatih berusia 60 tahun itu membeberkan bahwa tim besutannya baru akan melakukan uji coba pada April mendatang. Sebab pada bulan April nanti, tampak kedalaman skuad Timnas Indonesia U22 sudah siap. Hanya tinggal menentukan jadwal yang cocok sekaligus musuh yang akan dilawan. Tentu saja laga uji coba dibutuhkan untuk memantapkan skuad Garuda Muda, mengingat Timnas Indonesia U22 mengusung target tinggi di SEA Games yang akan berlangsung di Kamboja. Hanya lihat performa, Indra Syafri tak lihat nama besar dalam proses seleksi.
Indra Syafri kembali memimpin 34 pemain untuk tahap kedua kali ini. Ada 17 pemain baru yang dipanggil dari mayoritas pemain Liga 2 dan 2 penggawa Persebaya Surabaya yakni Brilian Aldama dan juga Andre Octaviansyah. Mereka semua bergabung dengan 17 pemain yang masih bertahan di tahap pertama. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya bakal bersikap adil soal pemilihan pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja. Juru taktik berusia 60 tahun itu tidak segan untuk mencoret pemain yang memiliki nama besar jika tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Sebab sudah ada contohnya, yang mana Randy Juliansyah dan Sultan Diego Zico telah dicoret dari TC tahap pertama. Karena seperti yang kita tahu, dua nama itu pernah membela Timnas Indonesia U16. Sandy Walsh jalan-jalan ke pasar malam. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh rupanya sangat gemar menikmati masakan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia mulai dari bala-bala alias bakwan, lemper hingga nasi kuning dilahap oleh Sandy Walsh. Momen saat Sandy Walsh melahap makanan khas Indonesia ini dibagikan di akun YouTube miliknya, di mana dalam vlog tersebut Sandy Walsh menjelaskan bahwa ia bersama keluarga datang ke sebuah acara pasar malam di Belanda. Di vlog tersebut, Sandy Walsh dan keluarga menyusuri area pasar malam yang berjualan banyak makanan khas Indonesia. Sandy Walsh sempat memesan nasi kuning ke salah satu penjual. Ia kemudian diperkenalkan makanan khas Indonesia lainnya oleh sang ibu seperti lemper, pangsit pastel, bala-bala, dan nasi kuning. Semua makanan khas Indonesia langsung dicoba oleh Sandy Walsh dan ia mengaku sangat suka. Setelah kenyang makan makanan khas Indonesia, dalam vlog Sandy Walsh lalu sempat memilih-milih baju batik. Timnas Indonesia resmi 2 kali lawan Burundi di FIFA Matchday. PSSI sudah merilis kepastian soal agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi tim Afrika, Burundi. Kepastian Burundi akan menjadi lawan Timnas Indonesia disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Akan tetapi baru tanggal pertandingan yang sudah diumumkan, tapi soal tempat masih belum diinformasikan. Dari kabar itu, Timnas Indonesia melawan Burundi digelar pada 25 dan 28 Maret di Jeddah Internasional. Menariknya adalah tidak ada nama Kenya yang sebelumnya dianggap sebagai calon lawan. Mengejutkannya lagi, pihak Federasi Burundi malah menyebutkan mereka akan melawan Kenya dan Timnas Indonesia secara bergantian. Alasan Indra Syafri coret 2 pemain langganan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan alasan mencoret 2 pemain langganan tim nasional di pemusatan latihan atau training camp SEA Games 2023. 2 pemain langganan Timnas Indonesia yang dicoret Indra Syafri adalah Sultan Zico dan Randy Juliansyah. Menurut Indra, kedua pemain tersebut tidak sesuai dengan kriterianya untuk tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Semuanya kami pantau di medical, psikotes, tes IQ, semua kita lakukan. Akumulasi dari penilaian itu yang kita pilih. Termasuk pertanyaan tadi soal Zico dan Randy. Enggak adil dong saya, walau dulunya pemain tim nasional. Yang kita pilih adalah kualitas terkini. Ucap Indra Syafri.